Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Nahak Bria SPD, asal instansi SMA Negeri di Uduk Poho, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kode peserta PY4012. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dalam ruangan ini. Pagi ini kita akan bertemu dan akan membahas materi dengan topik permintaan dan penawaran pasar. Adapun tujuan daripada permintaan dan penawaran pasar adalah setelah pembahasan materi ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan definisi daripada permintaan dan penawaran pasar. Yang kedua, setelah pembahasan materi ini, anak-anak mampu membedakan apa itu permintaan dan apa itu penawaran pasar itu sendiri. Baik anak-anak, mari kita masuk pada materi yang sebenarnya. Yang pertama, definisi daripada permintaan. Yang dimaksud dengan permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Kebutuhan yang dimaksudkan itu adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Macam-macam permintaan. Permintaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Permintaan absolut yaitu permintaan yang tidak berdaya beli, dalam arti permintaan terhadap barang dan jasa secara umum yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Sedangkan permintaan efektif yaitu permintaan yang berdaya beli, dalam arti permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa menurun, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik, dan sebaliknya ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap atau ceteris paribus. Dengan demikian, hukum permintaan itu berbanding terbalik dengan harga, yang mana harga naik, jumlah barang yang diminta berkurang, harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik atau akan banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang mempengaruhi permintaan itu ada 5 faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Mengapa harga barang itu sangat mempengaruhi permintaan? Karena ketika konsumen tiba di pasar, barang yang sebenarnya hendak dibeli atau ingin dibeli, harganya berubah, maka berangsur-angsur pembeli akan berpengaruh atau keinginan untuk membeli barang akan berubah. Yang kedua, intensitas kebutuhan. Pentingnya kebutuhan yang akan dibeli atau yang ingin dibeli di pasar sangat mempengaruhi. Sehingga kalau misalnya kebutuhan itu penting sekali, maka harga berubah pun, walaupun berubah turun maupun berubah naik pun, barang itu tetap dibeli. Yang ketiga, jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi permintaan, karena semakin banyak penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang dibeli. Sedangkan penduduknya berkurang, juga jumlah barang yang dibeli juga akan berkurang.
Jadi semakin banyak penduduk, kebutuhan semakin banyak. Semakin sedikit penduduk, kebutuhan pun akan semakin sedikit. Yang berikut selera. Selera konsumen berbeda-beda. Dengan adanya selera konsumen berbeda-beda, maka akan mempengaruhi juga faktor permintaan. 5. Barang pengganti atau barang substitusi, di mana setelah tiba di pasar, barang yang sebenarnya mau dibeli harganya berubah atau harganya melonjak naik, maka konsumen akan berubah pikiran pada harga barang pengganti atau barang substitusi. Anak-anak sekalian, mari kita lihat kurva permintaan atau kurva permintaan itu sendiri. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Lebih jelasnya anak-anak, mari kita lihat pada contoh kurva permintaan. Sebelum kita perhatikan itu kurva permintaan, pertama-tama kita lihat tabel permintaan itu sendiri. Contoh yang saya ambil di sini adalah jumlah atau permintaan terhadap mangkok. Mari kita simak bersama tabel harga di slide ini, di mana pada titik A jumlah atau harga mangkok Rp20.000, jumlah mangkok yang diminta atau yang mau dibeli 120. Sedangkan pada titik B harga sudah berkurang menjadi Rp18.000, jumlah mangkok yang ditawarkan diminta 140, sudah tambah naik karena harga sudah berkurang. Pada titik C harga Rp16.000, jumlah mangkok yang dibeli juga akan bertambah, yaitu 160. Dan seterusnya pada titik D dan E harga Rp14.000, mangkok yang dibeli juga 180 buah. Dan pada titik E pada harga paling rendah Rp12.000, maka mangkok yang mau dibeli sudah 200 buah. Dan demikian jelasnya bahwa pemahaman kita mulai dari permintaan, mulai dari hukum permintaan masuk pada kurva permintaan, kita lihat jelas-jelas bahwa kurva permintaan permintaan itu dia berbanding terbalik dengan harga. Lebih jelasnya anak-anak, mari kita simak kurva di bawah ini. Titik A, B, C, D, E. Kurva permintaan dia beranjak dari kiri atas ke kanan bawah. Dan garis-garis kurva permintaan itu membentuk saling berpotongan, membentuk kotak-kotak. Sedangkan titik-titik kurva permintaan kita lihat bersama. Anak-anak coba lihat, membentuk tangga-tangga. Mulai dari tangga paling rendah yaitu titik E, titik D, C, B, dan A. Tangga 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik anak-anak, kita masuk pada penawaran. Definisi penawaran itu sendiri. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu pula. Untuk hukum penawaran berbanding lurus dengan harga, dan dia berbeda dengan hukum permintaan itu sendiri. Hukum penawaran sangat berbeda dengan permintaan, di mana hukum permintaan berbunyi semakin tinggi harga, jumlah barang yang diminta semakin sedikit, semakin rendah harga, jumlah barang yang diminta semakin banyak.
Penawaran justru berbanding lurus dengan harga. Harga tinggi, jumlah barang yang ditawarkan semakin tinggi. Harga rendah, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut rendah atau sedikit. Di mana peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat, dan sebaliknya dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah faktor harga sendiri, harga itu sendiri. Harga barang sangat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Seperti tadi, karena penawaran itu adalah menginginkan keuntungan yang besar, maka harga itu, barang yang ditawarkan itu harganya mahal atau harganya turun. Kalau harga turun, yang dijual itu cuma sedikit. Kalau harga naik, maka yang dia boleh jual sampai sebanyak-banyaknya. Jadi faktor harga menjadi faktor yang sangat dominan, baik itu penawaran maupun permintaan. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi juga sangat mempengaruhi penawaran. Mengapa? Karena semakin tinggi biaya produksi, jumlah penawaran juga semakin sedikit. Semakin rendah biaya produksi, jumlah yang ditawarkan juga semakin sedikit. Yang ketiga, teknologi. Teknik pembuatan barang juga sangat mempengaruhi. Yang ketiga, harapan akan harga masa depan. Yang keempat, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama tabel kurva penawaran di dalam slide ini. Sebelum kita melihat kurvanya, mari kita lihat sama-sama tabel harga atau tabel harga penawaran terhadap mangkok dalam slide ini. Di mana pada titik A, pada harga Rp20.000, mangkok yang ditawarkan itu 200 buah. Sementara harga berkurang menjadi Rp18.000 pada titik B, jumlah mangkok yang ditawarkan sudah semakin berkurang, yaitu hanya 180 buah. Pada titik C, harga berkurang lagi menjadi Rp16.000, mangkok yang ditawarkan pun semakin berkurang menjadi 160. Demikian pun titik D dan titik E, pada harga Rp14.000 dan Rp12.000, jumlah mangkok yang ditawarkan itu 140 dan 120. Mengapa? Karena semakin rendah harga, jumlah barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Demikian pun kalau semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Bandingkan pada harga Rp12.000, itu yang ditawarkan itu hanya 120 buah. Sementara pada harga Rp20.000, barang yang ditawarkan itu sudah 200 buah. Dan demikian kurva penawaran, dia beranjak dari kiri bawah ke kanan atas, membentuk garis lurus secara positif. Dalam arti garis-garis kurva penawaran itu tidak saling berpotongan satu sama lain, dan titik-titik kurva penawaran berjajaran lurus ke atas. Baik anak-anak, demikian materi kita pada pagi hari ini. Jadi kita simpulkan bersama bahwa materi kita untuk pagi ini, yaitu bahwa permintaan dan penawaran sangat penting di pasar. Karena ketika terjadi harga pasar, apabila ada permintaan dan penawaran itu dulu, di mana permintaan dan penawaran bertemu dan terjadi
pada harga berapa, itulah yang disebut harga pasar. Lebih jelasnya kita lihat pada kurva permintaan dan kurva penawaran, di mana kedua garis kurva permintaan dan garis kurva penawaran ditarik, maka di tengah-tengah terjadi pertemuan antara garis kurva permintaan dan kurva penawaran, membentuk satu titik yang disebut titik equilibrium price atau titik harga pasar atau titik keseimbangan harga. Dan demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi anak-anak sekalian di masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.